Pendidikan adalah pondasi utama bagi kemajuan sebuah negara. Tetapi, tahukah kamu bahwa sistem pendidikan di setiap negara Asia mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda? Di video ini, kita akan membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan 4 negara maju di Asia, yaitu Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Dari tahapan belajar, kurikulum, hingga kualitas guru, semuanya menarik untuk dikulik. Di Indonesia, anak-anak biasanya mulai sekolah dasar pada usia 6 atau 7 tahun, dengan total 12 tahun wajib belajar. Begitu pula di Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Pendidikan dimulai sejak usia dini, sekitar 6 tahun, namun dengan sistem yang cenderung lebih ketat dan kompetitif. Sementara itu, Cina menetapkan 9 tahun wajib belajar, namun tekanan akademik justru terasa lebih kuat, terutama saat memasuki jenjang menengah. Jika kita lihat dari sisi kurikulum, Indonesia kini bertransformasi lewat kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berpihak pada siswa. Di sisi lain, Singapura menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Jepang memberi ruang besar untuk pendidikan karakter, sedangkan Korea Selatan dan Cina lebih berfokus pada capaian akademik yang tinggi. Saat berbicara soal evaluasi, pendekatan antar negara pun cukup berbeda. Indonesia sudah meninggalkan ujian nasional dan beralih ke asesmen nasional yang lebih menyeluruh. Di sisi lain, Singapura masih mempertahankan PSLE, ujian penting di akhir SD yang menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Jepang dan Korea Selatan memiliki ujian masuk yang cukup berat di tiap jenjang. Sedangkan Cina dikenal dengan Gaokao, ujian super kompetitif yang menjadi penentu masa depan akademik mahasiswa. Lalu, siapa yang mengajar di balik sistem ini? Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas guru, terutama lewat pelatihan dan sertifikasi. Namun, Singapura mungkin bisa jadi contoh, karena mereka hanya merekrut calon guru terbaik dan melatih mereka secara intensif. Jepang dan Korea pun tak kalah serius, dengan budaya penghargaan tinggi terhadap profesi guru dan pelatihan yang berkelanjutan. Untuk melihat gambaran hasil dari sistem pendidikan masing-masing, kita bisa mengacu pada skor PISA pada tahun 2022, yaitu sebuah tes internasional yang mengukur kemampuan tentang membaca, matematika, dan sains. Bisa kita lihat dari tabel tersebut, Singapura berada di posisi teratas secara global, menunjukkan konsistensi dan efektivitas sistemnya. Jepang dan Korea Selatan juga tampil sangat baik. Begitu pula provinsi-provinsi unggulan di Cina seperti Beijing dan Shanghai. Sementara itu, meskipun skor Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, tren peningkatannya tetap memberi harapan, terutama setelah adanya reformasi kurikulum dan evaluasi. Tak ada sistem pendidikan yang benar-benar sempurna. Setiap negara punya konteks, tantangan, dan kekuatan masing-masing. Namun, dari semua perbedaan itu, kita bisa belajar banyak bukan untuk meniru, tetapi untuk menyesuaikan dan berinovasi sesuai kebutuhan bangsa kita sendiri. Yang paling penting adalah kolaborasi. Ketika guru, siswa, orang tua, dan pemerintah berjalan bersama, maka masa depan pendidikan Indonesia akan jauh lebih cerah dan relevan untuk generasi berikutnya.